Selamat pagi para mahasiswa, selamat bertemu kembali dengan kuliah online di masa pandemi COVID. Jadi kuliah ini mengapa tidak real time, tapi direkam dahulu karena biasanya kalau pagi-pagi kecepatan datanya itu lambat karena semua mempergunakan buat keperluan kuliah online dari rumah. Jadi kuliah ini memang sengaja direkam sehingga mahasiswa bisa mendownloadnya atau mengambilnya pada waktu-waktu di saat kecepatannya lagi tinggi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan split spectrum. Mungkin sudah pernah ada yang dengar dari mata kuliah lain. Kita akan mempelajari bersama-sama kembali apa yang disebut dengan split spectrum. Hari ini saya mempergunakan tablet, tidak mempergunakan komputer, sehingga mungkin tampilannya agak berbeda sedikit. Tapi tidak masalah, tidak akan mengganggu dari perkuliahan kita. Kita akan mulai. Sebentar, saya kembali dulu ke awal. Ya. Untuk mempelajari mata kuliah ini, pada bab ini, sebaiknya pelajari dulu kembali kuliah sebelumnya mengenai CDMA. CDMA merupakan contoh dari split spectrum, yaitu membuat suatu bit menjadi lebih panjang bitnya. Disebut dengan split spectrum atau pelebaran spektrum. Silahkan pelajari dulu materi mengenai CDMA sebelumnya sebelum masuk ke bab ini supaya lebih mudah mengerti. Kita akan mulai. Apa yang disebut dengan split spectrum, kita akan lihat latar belakangnya. Jadi kata split spectrum itu sekali lagi berarti membuat satu bit dari data direpresentasikan menjadi beberapa bit dari sinyal digitalnya. Sehingga nilainya menjadi besar. Misalnya kalau pada CDMA, satu bit direpresentasikan menjadi 4 bit yang sama. Ya. Jadi pada komunikasi nirkabel atau wireless, ada masalah yang baru yaitu keamanan dan adanya noise. Karena banyak sekali orang menggunakan pengiriman data menggunakan wireless. Ya, keamanan sangat penting dan noise dari beberapa pemancar itu sangat mengganggu. Pada awalnya sebelum komunikasi wireless yang terenkripsi, sinyal wireless pun bisa ditangkap dan dihalangi, bahkan itu disebut dengan jamming oleh orang yang tidak memiliki akses. Itu akan sangat mengganggu. Noise muncul ini bisa dari pantulan bangunan, sehingga mantul-mantul dari beberapa kali pantulan, sehingga sampai datang ke penerima sudah tidak ada arti, tapi malah menjadi pengganggu. Jadi kita akan belajar beberapa noise yang muncul karena pantulan yang terlalu panjang disebut dengan multipath. Jadi pantulannya sinyalnya tidak besar, yang sudah tidak ada arti karena terlalu lama dipantulkan, sampai ke penerima hanya menjadi noise. Ini disebut dengan noise yang bersifat multipath atau beberapa lintasan. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengganti-ganti spektrum dari pengiriman dan sekaligus melebarkan bandwidth agar orang yang tidak memiliki akses ini sulit untuk menebak ada di frekuensi mana sinyal yang dikirimkan. Kita akan lihat seperti apa. Hari ini ada dua metode yang akan kita pelajari, yaitu disebut dengan frekuensi hopping. Kata hopping berarti melompat. Jadi frekuensi pengiriman carrier-nya nanti dia tidak pada frekuensi yang tetap, tapi melompat-lompat. Ada juga disebut dengan direct sequence. Kata direct sequence kalau diterjemahkan menjadi urutan langsung. Sequence itu berarti urutan. Jadi urutannya berdampingan, loncatnya tidak acak, tetapi loncatnya berdampingan bersama-sama berapa frekuensi carrier sekaligus. Kita akan lihat kedua teknik ini. Tapi yang lebih penting dalam sistem split spectrum dari frekuensi hopping dan direct sequence, ada yang disebut dengan generator pseudo random. Mengapa disebut pseudo random atau generator acak semu? Ini ada suatu generator yang menghasilkan bilangan random, tetapi tidak benar-benar random. Angkanya itu akan selalu sama.
Jadi walaupun dia nilainya acak, tapi urutan angka pertama dan angka kedua yang muncul itu akan selalu sama isinya. Memang acak, tetapi hasilnya itu bisa diulang lagi dan urutan dari bilang acak yang muncul pertama, kedua, dan seterusnya itu akan selalu sama. Disebut dengan generator pseudo random. Jadi algoritma yang diberikan pada pseudo random bukan algoritma acak, tapi algoritma deterministik. Karena keluaran pertama, keluaran kedua, keluaran ketiga, walaupun bilangan acak, tapi bentuknya selalu sama kalau diulang. Ini disebut dengan generator pseudo random. Silakan dilihat di internet beberapa jenis generator pseudo random. Itu banyak sekali di internet. Sorry. Jadi yang pertama disebut dengan frekuensi hopping speed spectrum atau disingkat FHSS. Sinyal di broadcast dengan frekuensi carrier yang terlihat acak atau pseudo random. Jadi frekuensi carrier-nya silakan kita menggunakan FSK, maka frekuensi dari shift key-nya itu tidak selalu sama, tapi berubah-ubah. Pengirim mengirimkan sinyal dengan frekuensi carrier yang seperti berlompatan posisinya, atau disebut dengan hopping di dalam spektrumnya. Penerima juga melakukan sinkronisasi lompatan. Mengapa bisa sinkronisasi? Ya karena kehebatan dari generator pseudo random, yaitu menghasilkan bilangan-bilangan yang selalu sama, walaupun acak selalu sama. Tapi orang lain yang tidak berkepentingan tidak bisa menebak angka random apa yang bisa muncul. Hanya pembuat dari sistem tersebut yang tahu nilai random yang akan muncul. Frekuensi carrier tidak benar-benar acak, ya ini. Tapi memang dihasilkan oleh generator pengacak yang tidak bisa ditangkap, nama istilahnya eavesdrop atau menguping. Jadi mengambil sinyal tanpa seizin dari yang bersangkutan. Atau untuk mengatasi jamming dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jamming itu adalah sinyal yang sangat kuat yang tujuannya mengganggu sinyal transmisi. Buat apa mereka membuatnya? Mungkin untuk kepentingan tertentu, misalkan kalau di kedutaan besar, tidak boleh ada sinyal telepon, maka diberikan sinyal jamming yang berupa sinyal dengan power besar, dengan frekuensi lebar, untuk mengganggu sinyal transmisi. Ini contohnya, frekuensinya memiliki energi yang sama, memiliki power yang sama untuk setiap channel, tapi setiap pengiriman yang pertama dan pengiriman frame yang berikutnya itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Kalau kita lihat pada gambar ini, pengiriman pada waktu pertama itu frekuensi carrier-nya pakai F5. Pengiriman pada waktu yang kedua, frekuensinya pakai F8. Terus-menerus loncat-loncat. Bisa membedakan dengan FDM. Pada kuliah sebelumnya kita telah membahas yang namanya FDM. Bisa membedakan, kalau pada FDM, frekuensinya itu adalah berurut. Pengiriman setiap channel itu berurut. Kalau ini, pengiriman setiap channel frekuensinya lompat-lompat. Bisa jelas? Silakan lihat kembali kuliah FDM. Jadi frekuensi channel pertama, channel berikutnya itu berlompatan, tidak berurut. Ini disebut dengan hopping atau berlompatan. Pada pengirim, ini diagram Brock dari teori sistemnya, kita lihat. Sinyal dari data ini dimodulasikan menggunakan frekuensi carrier yang menggunakan aturan lompatan. Sedangkan pseudo noise itu menghasilkan bilangan acak. Bilangan acak ini sama seperti pada CDMA, itu akan dijadikan merupakan sinyal analog yang menggunakan aturan tabel. Bisa kalau di CDMA dan di sini adalah sinyal biner 1 dilambangkan dengan -1. Itu merupakan tabel konversi. Ada frekuensi syntheser di dalam sistem spreader ini, itu hanya untuk menentukan kesesuaian dari frekuensi. Karena frekuensi tersebut, frekuensi lompatan bukan pada bagian spreader, tapi ada pada bagian modulator. Kemudian dilakukan XOR, sama seperti pada CDMA, maka dihasilkan satu sinyal yang dapat dikirim. Sinyal dirapikan menggunakan bandpass filter, agar sinyal
di luar dari frekuensi channel tidak masuk. Kita tahu noise bisa menyerang di mana saja, baik pada awal data maupun pada proses akan dikirimkan. Itulah gunanya dari bandpass filter. Pada prima dilakukan hal yang sama, dilakukan proses untuk mengembalikannya menggunakan nilai prosedur noise yang sama. Mungkin pernah ingat di CDMA itu ada sinyal kode. Sinyal kodenya itulah yang dihasilkan dari generator sinyal. Bedanya kalau pada CDMA, kodenya itu selalu sama. Kalau sedangkan pada sistem ini, kodenya itu diacak. Mengapa diacak? Ya agar jangan sampai orang yang tidak berkepentingan itu mengambil atau mengetahui sinyal. Tapi bagaimana jika orang yang berkepentingan bisa tahu sinyalnya? Tentunya karena generator sinyal ini menghasilkan angka-angka kode yang berupa bilangan random yang selalu urutannya sama. Itu kelebihan dari sistem pengacak ini. Sinyal dikembalikan, ini demodulasinya menggunakan FSK atau juga menggunakan PSK, bisa dalam bentuk frekuensi maupun dalam bentuk fase. Kalau lupa, lihat lagi perkuliahan mengenai FSK dan binary phase shifting. Coba lihat lagi bagaimana proses pengkodeannya, karena dalam sistem digital ini lebih mirip kepada pengkodean daripada modulasi analog carrier. Coba perhatikan kembali kalau misalkan lupa FSK dan BPSK. Sebagai contoh, misalkan ini adalah kumpulan dari channel dengan pengiriman dari channel 0, dari channel 1 sampai channel 80, contohnya channel 2 yang dipergunakan. Frekuensi setiap pengiriman itu berlompatan seperti ini. Channel pengirim tentunya tidak frekuensi tunggal. Masih ingat kalau channel pengirim itu selalu berupa bandwidth. Ini merupakan bandwidth informasi. Jadi informasi yang bisa dikirimkan oleh frekuensi hopping speed spectrum itu bandwidth-nya 1 MHz. Dan datanya tidak bisa panjang-panjang, hanya 1 MHz. Kecepatannya 1-2 MHz tergantung dari sistem baud rate-nya. Jika lupa, lihat lagi baud rate, bagaimana hubungan antara data rate dengan bandwidth. Kemudian, jika ada pemancar lain, masih ada kemungkinan bertemu pada channel yang sama. Ini akan bisa mengganggu. Mungkin salah satu kelemahan dari frekuensi hopping spektrum yang pertama kali diketemukan mula-mula. Ada dua jenis dari frekuensi hopping spektrum, yaitu ada yang lambat dan ada yang cepat. Mengapa lambat, mengapa cepat, nanti kita akan lihat. Frekuensi hopping spektrum untuk yang kasus ini harusnya menggunakan multiple FSK. Berarti satu pengiriman itu minimal ada 2 bit. Jadi tidak, kalau multiple berarti tidak 1 bit. Data representasinya atau data digitalnya itu harus minimal 2 bit. 3 bit bisa 4 bit. Tersebut dengan multiple. Mengapa harus 2? Ya, karena kalau pengirimannya lebih lambat, berarti pengirimannya itu adalah setengah dari waktu pengiriman total. Oke, kita akan lihat lebih detail. Kita sebut saja frekuensi hopping itu berganti setiap TC. Merupakan frekuensi pergantian antara channel 1 dengan channel 2 itu pergantiannya waktunya TC. Sedangkan durasi dari pengiriman satu sinyal berarti atau satu sinyal digital itu adalah TS. Frekuensi lambat terjadi pada FHSS lambat itu adalah saat waktu dari pergantian itu lebih kecil dari total pengiriman. Ya, mengapa bisa? Ya karena ini bisa dilakukan, maaf ini salah, ini seharusnya lebih besar atau sama dengan TS. Salah. Ya, frekuensi lambat itu adalah TC-nya lebih besar atau sama dengan TS. Dan kalau cepat itu lebih kecil daripada TS, ya biasanya waktu pergantian itu adalah setengah dari waktu pengiriman sinyal. Mengapa bisa setengah? Ya karena data yang dikirimkan minimal 2. Tapi pada saat satu bitnya pertama, atau berikutnya dia sudah berganti frekuensi dari hoppingnya. Ini belum dikoreksi, yang lambat itu lebih besar atau sama dengan TS. Mengapa
stage bisa lebih kecil ya tadi alasannya kita akan lihat ya. Ini karena minimal adalah 2 bit atau B-bit ya. 2 bit itu adalah 2 bit, bitnya jadi B-bit. Ini contohnya kita akan perhatikan. Yang pertama yang kita lihat adalah biner datanya. Karena dia multiple, maka binernya minimal 2. Kita pilih yang paling kecil, satu representasi data digital adalah 2 bit, 01. Ini, di levelnya ada 2, 01. Kemudian, binary bit ini, apa yang akan dilakukan? Kita jadikan FSK, menggunakan frekuensi pada tabel di bawahnya. Jadi data pertama, itu FSK-nya menggunakan frekuensi yang rendah. Data berikutnya tidak sama frekuensi FSK-nya, menggunakan frekuensi yang lain. Data yang ketiga tidak sama representasi dari FSK-nya, menggunakan frekuensi yang lebih tinggi. Sehingga setiap sinyal FSK yang dihasilkan itu frekuensinya lompat-lompat. Ini disebut dengan hopping. Kemudian generator sinyal menghasilkan urutan sinyal kode secara acak, ya, secara acak semu. Ya. Kita sebut saja periode random itu adalah acak semu. Ini dituliskan cuma 00, tapi maksudnya ini adalah periode randomnya atau periode numbernya itu adalah 0000 yang sesuai dengan nilai dari binary. Jadi kalau binary-nya ada 2, maka 00-nya juga ada 2. Sini. Ini masih ingat pada CDMA, jadi input binary-nya 01, kita jadikan FSK, FSK-nya kita lakukan post XOR dengan nilai analog dari bilangan acak. Kalau pada CDMA, nilai kodenya pasti, sedangkan pada FSS, nilainya merupakan kode acak. Jadi 01 kita XOR-kan di sini dengan 00 ya, hasilnya jadi 01 lagi. Sedangkan pada fast multiple FSK ini adalah sinyalnya berganti lebih cepat. Jadi kalau tadi kita kembali di sini, dilihat bagian bawah, TC-nya itu berubah setelah 2 data. Jadi setelah 2 data, apa 2 data? Ya data pertama 01, karena dia multiple, data kedua 11, dan setelah itu baru frekuensinya bisa berubah di sini. Jadi perubahannya itu adalah pada saat 01 menjadi 11, itu saja perubahan frekuensi. Lihat gambar di sini. Sedangkan pengiriman itu adalah total sampai 11. Input datanya di sini sampai 11. Oke, di sini jadi pengiriman datanya M-nya itu ada berapa, coba tebak M-nya? Berapa multiple? Ini ada 4. Jadi satu pengiriman itu ada 4 bit kirimkan. Kemudian pada saat 2 bit terjadi pergantian frekuensi. Setiap 2 bit terjadi frekuensi. Jadi datanya 4 bit, tapi pengiriman frekuensinya dibagi setengah-setengah. Setengah data menggunakan frekuensi yang mana, setengah data menggunakan frekuensi yang lain. Coba lihat, perhatikan ya. Oke. Nah, kita kembali ke yang fast FSK. Di sini pengiriman datanya itu ada 2 bit. Jadi satu data 2 bit. Pada saat fast FSK, pada saat 1 bit pertama, itu sudah terganti frekuensinya. Jadi frekuensinya itu terjadi pada 1 pertama. Jadi di sini data binernya itu adalah 01. Kemudian data pengirimannya itu sudah berganti pada setengah bit pengiriman. Frekuensi sudah berbeda. Jadi dalam satu data itu ada 2 frekuensi FSK, frekuensi carrier yang berbeda. Ini dilakukan XOR sesuai dengan aturan di sini. Berarti di sini splitnya adalah 2. Jadi 00
binet 0 jadikan 00, di XOR-kan dengan 00. 1 displitkan menjadi 11, di XOR-kan dengan 11. Jika lupa, lihat lagi CDMA. Nah, itu jelas sekali contoh dari proses split. Oke, di sini ya. Yang kedua adalah direct sequence split spectrum. Baik FASS maupun DSSS itu aplikasinya pada wireless LAN. Itu karena teknologi yang sekarang wireless itu menggunakan DSSS dan FASS. Sudah banyak algoritma lain yang diketemukan, tetapi kita bahas dulu yang dasarnya. Banyak sekali algoritma, jadi ini merupakan algoritma yang sangat dasar. Banyak sekali beberapa algoritma ditemukan untuk mengolah DSS ini. Kembali kita ulang bahwa disebut split spectrum karena bit data dikonversikan menjadi beberapa bit yang lebih banyak ukurannya, maka disebut dengan split spectrum. Yang menggunakan encoder digital. Encoder digital pada DSSS itu bisa GPSK, bisa FSK juga bisa. Semua sinyal encoder digital itu bisa digunakan. Encoder digital memiliki frekuensi yang berubah-ubah, namun perubahannya dalam bentuk urutan frekuensi. Jadi kalau hopping acak, nanti kita akan lihat pada direct sequence spectrum, frekuensinya itu berubahnya teratur, tidak lompat-lompat. Sinyal split kemudian dilakukan XOR dengan angka acak yang dihasilkan generator prosedur random, menjadi sama seperti FASS. Kemudian hasil ini yang akan ditransmisikan. Kita lihat di sini, ini gambar ada channel 1, 2, 3, itu ada garis kotak diberikan warna. Ini maksudnya pada pengiriman pertama ke 1, ke 2, ke 3, itu menggunakan frekuensi carrier 2,412 untuk channel pertama, pengiriman berikutnya pakai 2417 GHz ya di sini carrier-nya. Pengiriman ketiga pakai 24,22. Nah, pengiriman keempat itu bergeser. Pada pengiriman keempat, frekuensi carrier-nya bergeser menjadi 2,427. Jadi kita asumsikan satu channel itu satu pengiriman. Maka pengiriman berikutnya itu menggunakan pengiriman kelima juga bergeser. Jadi pergeserannya ini di sini lompatannya 55. Jadi dia 5 bergeser, frekuensi carrier-nya untuk pengiriman ke-6 itu 24,37 frekuensi carrier-nya. Jelas ini bedanya. Jadi kalau pada hopping, bergesernya itu acak, termasuk yang diacak, pergeserannya hoppingnya itu tidak diatur dengan pengacakan juga. Sedangkan kalau pada direct sequence spectrum, itu pergeserannya adalah teratur. Bisa membedakan dengan FDM. Jadi kalau FDM itu kan sinyalnya berurut, channel ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 berurut. Sedangkan pada DSSS, sinyal ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 juga itu berurut. Hanya bedanya, kalau pada sistem FDM, satu channel itu dipegang oleh satu program yang sama. Jadi kalau channel ke-1 itu frekuensinya ya tetap di situ, channel ke-1. Channel kedua ya frekuensinya di situ. Jadi kalau misalkan diasumsikan dengan televisi, kalau pada FDM, channel pertama yaitu SCTI, channel kedua itu Indosiar, misalkan itu selalu dipegang. Nah kan pada direct spectrum tidak seperti itu. Channel dikirimkan bisa berubah maupun pada data yang dari pengirim yang sama atau dari program yang sama, tapi channelnya bisa bergeser. Nah, pergeserannya, lompatannya itu teratur, yaitu kalau di contoh ini adalah bergeser setiap 5 frekuensi. Ya, bisa jelas membedakan antara DSS, FHSS, dan FDM. Kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan pada kolom komentar jika ada pertanyaan yang kurang jelas, atau coba juga cari-cari materi di internet cukup banyak yang misalkan mengenai contoh split spectrum ini. Ini contohnya, misalkan kita kita baca dari atas ya. Ada sebuah datanya itu adalah 1010. Kemudian data ini dikonversikan menjadi sinyal analog. Jadi data tersebut yang satu itu displitkan menjadi 111.
Nah, ini kita mesti ingat kalau di positif 1 biasanya itu merepresentasikan nilai dari biner 0. Biner 1 merepresentasikan dari biner 1. Angka tersebut kita jadikan 3 kali, kemudian kita buat sinyal analognya menjadi sinyal digital seperti ini. Jadi bit 0 menjadi 111 positif 1, bit 1 menjadi minus 1, kemudian berikutnya sama ya seperti itu. Kemudian PPFK-nya adalah terjemahan dari sinyal digital tersebut di sini. Jadi kalau sinyalnya di sini 3 kali, maka terdapat fasa positif 3 kali. Pada saat minus 1 berarti fasa negatif 3 kali. Kemudian dilakukan proses pengkodean menggunakan nilai. Nilai split kodenya adalah merupakan nilai dari generator random, generator acak. Jadi kita kodekan, ini kita XOR-kan dengan sinyal acak di nomor C ini, diacak. Nah, sinyal pengkodean ini akan melakukan XOR, maka hasilnya adalah yang di bagian bawah ini. Inilah yang akan dikirimkan. Dari mana spektrumnya? Di nomor 1, yaitu saat sinyal dari bit 1 atau bit 0 itu dijadikan 3 kali bilangan yang bit yang sama. Di mana acaknya? Acaknya ada di nomor C, yaitu proses number bilangan angka acak atau random number yang digunakan buat meng-XOR-kan sinyal. Ini adalah diagramnya, sama seperti yang kita tadi. Jadi, di mana direct spektrumnya? Di mana perubahan dari frekuensi itu ada pada modulator. Pada nomor B, frekuensinya beda-beda di sini. Frekuensinya. Ini adalah pengiriman data pertama. Jadi data pertama kita punya nilai, kalau misalkan positif 1 adalah bit 0, jadi kita punya nilai 0, 1, 0, 1. Itu dikirimkan. Berikutnya, ini gambarnya kurang. Berikutnya, pada data berikutnya, maka frekuensi dari nomor B-nya akan berbeda. Berbeda sejauh jarak yang sama, bergeser sedikit dari frekuensi yang carrier yang pengiriman pertama. Itu disebut dengan direct sequence spectrum. Kalau pada contoh berikutnya kita kembali sebentar. Jadi kalau pada pengiriman yang keempat, maka pergeserannya adalah sekaligus lompat bergeser 5 nilai gesernya. Oke. Ya, pada gambar yang ini ya. Tujuannya apa? Mengapa digeser? Ya, supaya menghindari terjadinya eavesdrop atau pengambilan data oleh orang yang tidak berkepentingan dan kadang mengatasi noise. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga semangat. Sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya.